hara kalsium ini, Ca, ke tanaman itu harus konstanta. Artinya terus-menerus. Karena apa? Dia immobil di dalam tubuh tanaman. Diberikan sekali, mungkin dia hanya berdiam nyampe di batang. Kalsium tidak bisa berkawan dengan P yang tinggi dan sulfur. Nah ini kalsium makanya agak egois ya. Kenapa sih di hidroponik harus ada AB mix? Ya itu sebenarnya adalah tidak semua hara itu bisa berkawan dengan kalsium ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ermain. Sudah agak lama ya tidak berjumpa. Tetap saya masih di curhatan nih. Oke. Kali ini saya akan sedikit ngomong agak serius nih. Kenapa agak serius? Ini adalah saya akan sedikit menyampaikan tentang hara makro sekunder. Ya, sahabat mutiara yang senang bertanam ini penting sekali ya. Waktu yang lalu saya sudah bahas tentang makro primer, yaitu NPK. Sekarang saya akan bahas tentang makro sekunder, yaitu Ca, Mg, dan sulfur. Ya kita harus melengkapi memang ya. Ya NPK saja sebenarnya sudah bisa kita memanen ya. Tanaman sudah bisa berbuah lah ya, insya Allah. Tapi ya kadang kita kan nggak puas. Sudah berbuah, pengen lebat. Sudah lebat, pengen kualitasnya bagus. Makanya terus lengkapi hara atau makanan pada tanaman yang kita budidayakan. Karena satu saja kekurangan hara menurut Lempik itu ya itu menjadi faktor pembatas. Oke, buah lebat dan macam-macam, mungkin kualitasnya. Kualitas apa sih? Ya seperti daya simpan gitu kan. Terus warnanya. Nah, itu udah mulai ke kualitas ya. Itu udah mulai ke kualitas ya, bukan lagi kuantitas ya. Makanya terus lengkapi ya. Terus saya juga pernah bahas mikro ya. Itu mikro saya pernah bahas ya. Jadi primer, sekunder, mikro itu ya mudah-mudahan dengan melengkapinya tanaman akan berbuah di samping kuantitasnya juga kualitasnya. Ini kedepannya kita kan bukan hanya jumlah ya, tapi adalah kualitas dari produk pertanian yang kita usahakan. Karena kenapa? Karena pesaing itu terus dia mengembangkan dirinya, mengembangkan usaha taninya supaya merebut pasar. Pangsa pasar Indonesia besar ya, karena jumlah penduduk yang besar. Baik itu tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, semua sekarang bukan hanya bicara kuantitas, berapa sih per hektarnya, berapa sih per pohonnya, bukan hanya sekedar itu sekarang, tapi kita sudah bagaimana produk ini kualitasnya ya. Ini semua tanaman ya, tadi sebutkan, mau perkebunan, mau hortikultura, mau tanaman pangan, semua sudah bicara tentang kualitas. Misalnya di kebun, kebun sawit, ya bukan hanya produksi TBS-nya yang banyak, tapi sudah kualitasnya apa? Rendemennya berapa sih? Nah, terus kandungan nutrisi yang di dalamnya berapa, seperti apa? Nah, ini udah ngomong kualitas ya. Nah, terus
di hortikultura, buah-buahan, bukan hanya per hektar atau per pokok, tapi daya simpannya seperti apa, rasanya seperti apa, warna dagingnya seperti apa, tekstur dagingnya seperti apa. Sudah bicara seperti itu, ya. Karena apa? Konsumen itu keinginannya terus dan cita rasanya terus konsumen ini naik, ya, bukan turun, ya, naik. Saya pengen durian yang creamy, yang agak lengket-lengket. Nah, itu di samping varietas juga ya dari makanan, tentu dari makanan, ya, dari nutrisi, maksudnya dari apa? Dari pupuk. Terus tanaman pangan. Sekarang bukan hanya sekedar berapa produksi gabah. Nah, bukan seperti itu. Tapi sudah mengukur apa sih kadar nutrisinya, daya simpannya di gudang berapa lama. Nah, ini udah seperti itu. Kalau untuk apa pembibitan, berapa sih viabilitasnya, daya tumbuhnya. Nah, ini udah kualitas ini, ya, tentu peran penting dari hara-hara atau pupuk yang diberikan selama kita budidaya pertanian tersebut. Oke, kita kembali ke hara makro sekunder. CA, ya, Mg, sulfur. Nah, ini CA mungkin saya akan sedikit membahas tentang sifat-sifatnya. Kenapa? Karena CA ini adalah hara yang imobil di dalam tubuh tanaman. Artinya apa? Pemberian, berarti pemberian hara kalsium ini, Ca, ke tanaman itu harus konstanta. Artinya terus menerus. Karena apa? Dia imobil di dalam tubuh tanaman. Diberikan sekali, mungkin dia hanya berdiam nyampe di batang atau cabang. Belum nyampe ke buah nih atau daun atau daun ujung pucuk. Diberikan lagi baru nyampe cabang, daun, buah. Diberikan lagi baru sampai pucuk. Nah, ini harus konstan dan kontinu, ya, untuk pemberian kalsium. Makanya kalsium, kalau daun tua mau gugur, kalsium ini dia nggak mau ditransfer ke daun yang lebih muda, ya. Nah, ini apa antiknya kalsium ini, tapi dia ikut gugur dengan daun. Makanya setiap pemberian pupuk, hara kalsium harus selalu diikutkan. Dan gejalanya pasti itu di ujung-ujung. Kalau di tanaman, batang apa tanaman, berarti di ujung pucuk. Kalau di buah juga di ujung, pasti di ujung, di bagian pantat, ya. Makanya di buah tomat, buah cabai ada blossom end rot, ya. Tomat itu busuk pantat. Nah, ini adalah salah satu kekurangan hara kalsium. Nah, ini makanya ya hati-hati, ya. Nah, bunga gugur atau apa buah gugur. Kadang-kadang banyak kawan-kawan sahabat mutiara, Pak, biar bunga nggak gugur, Pak, biar buah kecil atau pentil nggak gugur. Nah, ini kadang-kadang ya kami susah juga untuk jawab. Karena apa? Kami nggak tahu, tidak sahabat mutiara tidak menginformasikan apa saja pupuk yang telah diberikan dan kapan. Nah, ini ya, setiap pertanyaan harusnya jadi ikut sertakan, Pak, saya sebulan yang lalu atau setiap bulan dikasih ini, penyemprotan ini, penyiraman seperti ini. Jadi kita ya apa tidak mengira-ngira, ya. Ini hati-hati, makanya hara kalsium ini ya penting sekali, ya. Pecah buah.
Nah ini kalsium juga ya. Tadi busuk pantat kalsium juga. Terus pucuk keriput apa mati itu kalsium juga. Perakaran di seedling ya ini kurang bagus juga ada peran kalsium karena dia memicu jaringan meristem di ujung-ujung. Ini penting sekali. Terus sekarang kita sifatnya. Nah, ini sifatnya memang dia agak egois ya. Dia kadang-kadang nggak bisa berkawan dengan semua hara. Nah, ini. Kalsium tidak bisa berkawan dengan P yang tinggi dan sulfur. Nah, ini kalsium makanya agak egois ya. Agak egois. Jadi dalam larutan atau konsentrasi tertentu tinggi, maksudnya konsentrasi tinggi, itu antara kalsium, fosfat dan sulfur ini harus dipisahkan ya. Misalnya di AB mix, kenapa sih di hidroponik harus ada AB mix? Ya itu sebenarnya adalah tidak semua hara itu bisa berkawan dengan kalsium ini, makanya A dikasih kalsium saja atau kadang-kadang ada kaliumnya, kali nitra itu boleh ya. Di B itu pasti ada P, sulfur dan lain-lain. Ini memang ya egoisnya apa kalsium ini nggak bisa dicampur eh, dengan hara hara semua hara ya, terutama adalah P dan sulfur ya. Ingat, memang idealnya dalam pemupukan polier pun penyemprotan ya kalsium dengan hara P dan sulfur ini sebenarnya dipisahkan ya, terkecuali dengan konsentrasi rendah itu nggak masalah. Toh abemik pun kalau sudah ditandon itu ya tetap disatukan, A-nya sekian, B-nya sekian. Cuma dalam pekatan tinggi itu nggak boleh, apalagi disimpan dalam waktu tertentu itu pasti akan mengalami pengendapan ya. Nah ini hati-hati. Terus gimana cara tanaman menyerap kalsium? Mereka kalsium ini larut dalam air, harus larut dalam air. Karena apa? Dia adalah naik ke tubuh tanamannya beserta dengan air ya. Berarti ini pengaruh besar terhadap sinar matahari ya. Semakin terik matahari berarti penyerapan air semakin banyak dan kalsium yang terlarut akan terbawa ya. Makanya kalau redup matahari kurang jadi air kurang naik, kalsium pun tidak akan terangkut. Oke, hara yang lain MG ya. MG ini adalah untuk zat hijau daun ya. Jadi dapurnya tanaman adalah daun dan inti dari hijau daun adalah Mg, magnesium. Pupuk kita banyak ya, ada magnesium, ada Mg-nya, subur kali ada Mg-nya, koron kali plus boron ada Mg-nya ya. Tadi kalau kalsium kalnit, karate boron itu ada kalsiumnya. Terus ada Mg lagi di apa di profit series itu ada Mg-nya juga ya. Jadi banyak sekali banyak sekali. Terus di solumak atau kiserit juga ada Mg-nya. Jadi penting sekali ya, artinya kalau memang inti dari hijau daun adalah Mg berarti setiap tanaman nggak ada ceritanya dia butuh Mg, karena untuk menangkap energi sinar matahari ya yang menjadi glukosa ketemu dengan hara akan menjadi berbagai macam senyawa rumit, senyawa kompleks ya, seperti asam amino, ADP dan lain-lain. Ini
Makanya penting sekali ya MG ini. Jadi yaitu inti hijau daun adalah MG ya. Kurangan MG biasanya tulangnya hijau tapi daging daunnya itu kuning. Itu ya disebut dengan apa, tulang ikan gitu ya, tulang ikan. Jadi tulang-tulangnya masih hijau tapi daging-daging daunnya kuning. Ini ya, MG peran penting untuk eh, proses fotosintesis. Oke, sekarang makro sekunder yang terakhir adalah sulfur. Ini sulfur kadang-kadang eh, apa, takarannya itu tidak diperhitungkan. Memang ini antik juga eh, sulfur ini ya. Kadang-kadang diabaikan. Ada berapapun diabaikan ya, gitu. Ya, ya sedikit diabaikan lah. Tapi ini perannya penting sekali ya, karena dia juga mempengaruhi fotosintesis ya. Dan biasanya apa, gejalanya itu adalah di daun-daun muda. Dia kayak pucat, hijaunya itu kurang kurang hijau. Nah, makanya dia berperan juga dalam proses fotosintesis. Artinya ya berkolaborasi dengan hara yang lain. Sulfur ya penting ya, penting sekali, penting ya. Kalau di misalnya tanaman yang mengeluarkan aroma, ini sulfur akan mempengaruhi, seperti bawang merah, bawang putih ya, yang aromanya. Atau kalau ini daun nilam ini kan juga sirih. Nah ini penting ya, sulfur berperan juga dalam, kalau di padi itu mempengaruhi jumlah anakan padi. Makanya pupuk kita ada yang namanya SS Amopos. Ini NP dan S. Ini makanya kalau SS Amopos digunakan di padi atau tanaman yang berumbung, padi itu biasanya mempengaruhi jumlah anakan ya. Dari pengalaman kami di lapangan, ini sulfur berperan juga dalam memperbanyak jumlah. Oke sahabat Mutiara, mudah-mudahan itu bermanfaat ya untuk kita semua. Semakin lengkap melengkapi, jadi kualitas dan kuantitas hasil produk kita akan mudah tercapai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.